Selamat malam, jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersama-sama lagi akan merenungkan beberapa kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan, di dalam kami melakukan setiap aktivitas kami. Dan malam hari ini kembali kami mau ya Tuhan, belajar lagi firman-Mu, merenungkan ya Tuhan. Ya Roh Kudus, berikan kami hikmat-Mu, kekudusan-Mu, pencerahan-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa mengerti akan maksud-maksud-Mu ya Tuhan, dan juga bisa melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Pimpin ya Tuhan renungan ini ya Tuhan, dan kami serahkan semua dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Renungan malam hari ini diberi judul Percaya Janji Tuhan. Ayat yang saya ambil yaitu dari Yeremia 29 ayat 10 sampai 13. Yeremia 29 ayat 10 sampai 13 saya akan membacakannya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Haleluya. Ya, semua sudah tahu ya, Yeremia 29. Ini apalagi ayat 11 sudah terkenal. Pasal 29 yang berisikan surat dari Tuhan melalui Nabi Yeremia untuk orang-orang yang ada di pembuangan di Babel, bahwa Tuhan memastikan bahwa mereka ada di pembuangan di Babel itu 70 tahun. Bukan seperti yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu yang dikatakan cuma 2 tahun saja mereka ada di pembuangan. Tapi Tuhan katakan melalui nabinya, Nabi Yeremia, bahwa 70 tahun, waktu yang lama ya. Kalau di Mazmur dikatakan umur manusia cuma 70 tahun, jadi ada juga yang akan mengalami sampai Tuhan panggil, belum melihat janji Tuhan akan bebas. Dan di sini di ayat 11-nya, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini pembuangan 70 tahun kalau secara manusia, masa sih Tuhan pembuangan di Babel 70 tahun ini ada dalam rancangan, ada dalam pikiran Tuhan. Jadi kalau pikiran manusia, Tuhan itu seolah-olah sepertinya jahat. Tapi sebenarnya kebalikannya. Manusianya itu yang jahat, tapi Tuhan sebenarnya tidak pernah merancangkan kecelakaan. Seperti di sini dikatakan bukan rancangan kecelakaan. Dan juga tidak ada dalam pikiran Tuhan manusia binasa, tapi Tuhan inginkan semua manusia selamat. Sehingga di sini janji kita di dalam ayat ini kita terima lagi yaitu janji Tuhan, rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 70 tahun ya, cukup lama untuk menantikan janji Tuhan tergenapi. Dan di sini Tuhan bilang, apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu.
Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Oh, di ayat 14, bagian ayat. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Jadi, kita diingatkan lagi, jemaat Tuhan, bagaimana Tuhan mengajak kita manusia, ciptaannya, dibilang, berseru, datanglah kepada Tuhan, kepadaku. Berdoa kepadaku. Jadi, dan juga dikatakan, cari aku, maka kamu pasti akan menemukan aku. Dan apabila kita manusia menanyakan tentang Tuhan dengan segenap hati, maka akan menemukan Tuhan. Ya, ini janji-janji Tuhan ya. Dan janji Tuhan tidak seperti manusia yang PHP, tapi janji Tuhan itu pemberi harapan pasti. Haleluya. Dan kita harus menyadari pentingnya berdoa. Di ayat 12 dan 13 ya. Kita harus berseru, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengerti arti berdoa. Kita datang kepada Tuhan bahwa kita menyadari dengan sepenuh hati bahwa hanya Tuhan yang mampu, bahwa Tuhan yang maha kuasa. Bagi Tuhan itu tidak ada perkara yang mustahil. Di Matius 19 ayat 26. 19 ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, kita akui Allah adalah Allah maha kuasa, Allah pencipta segalanya. Dan kita ini hanya debu. Dan yang kedua, kita menyadari keterbatasan kita. Kalau di Yesaya 40 ayat 6 itu, ya kita cuma hanya bunga rumput. Kita terbatas, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Saya bacakan di Yesaya 40 ayat 6. Dikatakan, ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kusuruhkan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Ya, di ayat lain juga, ya kita ini cuma debu. Banyak lagi ya, contoh-contoh lain. Jadi, kita manusia memerlukan Tuhan. Kita harus datang, berseru, berdoa kepada Tuhan. Dan selagi masih diberikan nafas, Tuhan masih bersabar kepada kita, Tuhan masih memberikan kesempatan hidup, masih memberikan kesempatan bernafas, mari kita datang cari Tuhan. Kita berdoa, dan kita mau membangun ya Tuhan, membangun mesbah doa, ya membangun persekutuan kita kepada Tuhan. Haleluya. Dan kalau kita manusia ada dalam pikiran-pikirannya Tuhan, ada dalam rencana-rencananya Tuhan. Jadi kalau Tuhan memikirkan, ada juga yang harus kita kerjakan. Bagaimana untuk kita bisa meraih masa depan yang penuh harapan? Karena perjalanan hidup ini enggak mulus-mulus. Ada banyak tantangan yang ada banyak kali membuat kita menjadi lemah, menjadi enggak bersemangat, dan lain-lain sebagainya. Jadi firman Tuhan juga banyak ya yang mengingatkan kita bagaimana untuk bisa meraih masa depan yang penuh harapan. Kalau di Yosua 1 ayat 29, kita harus teguh dalam Tuhan. Jangan tawar hati. Saya bacakan. Yosua 1 ayat 29, ayat 9 maksudnya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Bahkan di Matius 28 ya,
dikatakan Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Dan menyertainya enggak cuma di waktu senang, enggak seperti manusia, iring Tuhan, waktu senang aja ingat Tuhan, nanti waktu susah mulai bersungut-sungut, ngomel-ngomel. Tapi penyertaan Tuhan itu ada di segala keadaan kita. Dan bagaimana meraih masa depan yang penuh harapan? Tadi teguh dalam Tuhan, jangan tawar hati. Tetap berdoa di Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Haleluya. Kita harus rajin berseru kepada Tuhan, dan Tuhan pasti mendengar, tidak hanya mendengar tapi menjawab. Haleluya. Dan bersemangat. Bagaimana untuk meraih masa depan yang penuh harapan? Bersemangat. Di Amsal 18 ayat 14 semua sudah tahu ya. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ini tadi orang-orang Yehuda ya, harus tinggal di pembuangan selama 70 tahun. Begitu lama. Dan kita bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lain masih diperhadapkan oleh pandemi. Sudah berjalan hampir 2 tahun atau lebih, saya kurang tahu. Saya lupa, hampir 2 tahun ya, mungkin melanda bangsa yaitu berkembang lagi virus-virus baru. Rasanya sebenarnya ya kita akui ya Tuhan, kita akui semua bahwa ini hal yang tidak mengenakan. Tapi hidup itu berjalan terus, kita harus tetap kuat. Ya seperti yang tadi, berdoa, cari Tuhan, datang, berdoa, beribadah. Dan juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus saling mendoakan satu sama lain, saling menguatkan, ya meminta pertolongan Tuhan agar memberikan perlindungan dan kekuatan bagi kita semua untuk kita mampu menjalani hari-hari ke depan yang kita tidak tahu. Ya hanya Roh Kudus dan firman-Nya yang mampu memberikan, yang akan memampukan kita melewati hari-hari kita ke depannya. Dan kita terus percaya, kita pegang janji Tuhan, percaya janji Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah berhutang kepada manusia. Haleluya. Firman Tuhan saya akhiri sampai di sini. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu. Kami percaya Engkau ya Tuhan, akan janji-janji-Mu ya Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Dan Tuhan Yesus, mampukanlah kami ya Tuhan, menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Kami mohon, oh Tuhan Yesus, memerlukan Engkau di setiap waktu, sertai kami terus ya Roh Kudus. Pimpin kami terus di dalam seluruh kebenaran-kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa meraih masa depan yang penuh harapan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami, buat penyertaan Tuhan yang sempurna adanya. Tuhan Yesus, berkatilah ya Tuhan bangsa kami Indonesia ya Tuhan, pulihkan, selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, mulai dari pemerintahan pusat sampai yang di daerah. Berikan roh takut akan Tuhan, hikmat marifat, roh kebijaksanaan ya Tuhan, untuk mereka mampu menjalankan ya Tuhan, membangun bangsa ini menjadi bangsa yang sehat, yang kuat, yang maju, yang nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, semua kami minta dan alaskan hanya di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shoshanim, bangkit, kuat, menang, kobarkan terus api Pantekosta. Gerejaku adalah rumahku.